Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita hambanya. Walaupun dunia sedang diterpa dengan COVID-19, kita sebagai generasi bangsa harus tetap rajin belajar, semangat belajar demi masa depan Indonesia yang cerah. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah hidup kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern, yang bisa kita ambil manfaatnya sebagai contoh ilmu teknologi, ilmu komunikasi. Semoga beliau memberikan kita syafaat di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arif Siregar dari kelas H1 Pagi Manajemen NPM 2005160420 yang akan berbicara mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita akan membaca pengertian akhlak secara garis besar. Kata akhlak dalam bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Sedangkan istilah akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu. Dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surah Al-Alaq ayat 1-5 yang secara tekstual pernyataan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan. Alamal insana malam ya'lam. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya merupakan perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa pertimbangan. Maka bila sifat itu perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal yang disebut dan syariat, maka sifat itu akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka akhlak yang buruk atau akhlakul masmumamah. Di dalam Islam, pengertian akhlak adalah sistem nilai yang pembantuan sikap dan tindakan manusia di atas bumi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Langsung saja masuk kepada intinya. Akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak memperhatikan oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia mengucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Rabbuka. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya 4 alasan mengapa manusia perlu berhala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan,
akal, pikiran, dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada kita umatnya manusia. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan kemampuan daratan dan lautan yang diberikannya. Sekianlah yang bisa saya sampaikan atas akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.